Beberapa dari kita tahu bahwa ada banyak oknum di Amerika yang benci kepada Islam dan biasa disebut dengan istilah Islamophobia. Berbagai upaya dilakukan demi menjatuhkan dan menghinakan Islam. Salah satu di antaranya adalah membakar kitab suci umat Islam. Dan bahkan, aksi pembakaran Al-Quran ini dilakukan oleh seorang pendeta gereja. Maka, apa yang akan dia alami setelah melakukan aksi itu? Pada tahun 2010 silam, ada dua orang pendeta yang melakukan aksi keji dengan sengaja membakar kitab suci Al-Quran. Alasan mereka berdua melakukan itu dikarenakan Al-Quran dianggap sebagai kitab yang penuh ujaran kebencian. Kedua pendeta ini pun menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang palsu. Pada awalnya, aksi pembakaran Al-Quran ini akan dilakukan oleh seorang pendeta yang bernama Terry Jones bersama dengan rekan-rekannya. Terry Jones adalah seorang pendeta dari gereja kecil di Gainesville, Florida. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa serangan bom yang terjadi pada tanggal 11 September beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi rencana mereka ini gagal. Namun saat itu terjadi protes besar-besaran yang terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Meskipun Jones gagal melancarkan aksinya di depan publik, ternyata nasib sial menghampiri hidupnya di usia tua. Sejak aksi Jones yang menimbulkan kontroversi dengan aksi anti-Islamnya yang diprotes di seluruh dunia, termasuk saat itu Presiden Barack Obama dan umat Kristiani Amerika. Jones pun akhirnya hidupnya melarat, banyak orang yang membencinya, termasuk umat Kristen Amerika. Hidupnya dirundung kesedihan di usianya yang ke-65 tahun. Dia terpaksa harus menjual rumah lamanya dan membeli rumah yang lebih kecil di daerah Bradenton. Bradenton ini berjarak sekitar 260 km dari rumah dia yang pertama. Di kota inilah Jones menyambung hidup dengan berjualan kentang goreng dengan nama Fry Guys. Kemudian pada tahun 2015, ada sebuah harian lokal yang bernama Bradenton Herald yang memberitakan bahwa gerai itu bangkrut dan sudah tutup. Sejak gerai kentang gorengnya ini tutup, kegiatan Jones tidak pernah diketahui lagi, hingga ada sebuah berita dari surat kabar Washington Post yang memberitakan tentang dirinya. Jones diberitakan bahwa dia baru saja dipecat oleh Uber setelah menjadi supir selama beberapa minggu. Pemecatan itu dilakukan setelah Washington Post mengkonfirmasi kepada perusahaan Uber bahwa ada seorang karyawannya yang rasis dan anti-Islam nomor wahid se-Amerika. Ternyata mendengar kabar berita itu, perusahaan Uber pun kaget lantaran sebelumnya tidak melakukan pengecekan latar belakang kepada karyawannya yang bernama Terry Jones ini. Jones sendiri pun seperti tidak percaya bahwa dirinya bisa diterima kerja sebagai sopir Uber. Padahal kepala Jones dihargai $2 juta Amerika Serikat. Pria yang masuk daftar 10 orang anti-muslim terbesar Amerika Serikat ini diperkirakan telah menjalani pekerjaan itu kurang lebih 1 bulan lamanya. Dia mengaku mendapatkan uang yang cukup selama menjadi supir. Dalam seminggu dia mendapatkan uang sekitar $400 atau sekitar 6,4 juta rupiah. Selama Jones bekerja menjadi supir, dia selalu menghasut para penumpangnya untuk membenci Islam. Dan dia juga selalu membawa pistol 9 mm setiap mengemudi, yang padahal itu adalah sebuah pelanggaran dari peraturan perusahaan Uber. Penumpang Uber pun mengaku ketakutan ketika tahu kalau sopirnya adalah Jones. Bagaimana tidak, Jones adalah buronan Al-Qaeda. Dia divonis mati secara in absentia di Iran dan Mesir, dan telah mendapatkan ratusan ancaman pembunuhan. Akhirnya, setelah tak lagi bekerja di Uber, dia pun mencoba melamar sebagai sopir di jasa taksi online lainnya yang bernama Lyft. Berbeda dengan Uber, Lyft lebih ketat dalam seleksi pendaftaran untuk menjadi seorang supir. Namun sampai hari ini, dia belum mendapatkan panggilan dari Lyft. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ada sebuah berita yang beredar luas di masyarakat bahwa ada foto seseorang pria tua yang wajahnya mirip dengan Jones sedang terbaring di rumah sakit dengan kedua tangan yang membusuk. Dalam beberapa berita disebutkan sebuah narasi yang mengatakan, ini adalah orang yang pernah mencoba membakar Al-Quran di Amerika. Faktanya, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata pria di foto itu bukanlah Jones, tapi Paul Gaylord, seorang pria yang terinfeksi Black Death lantaran terkena gigitan dari kucing peliharaannya.
Namun meskipun akhir hayat Jones tidak diketahui kebenarannya, dia telah merasakan dikucilkan oleh seluruh orang di dunia, termasuk dari umat agamanya sendiri. Aksi pembakaran Al-Quran yang gagal dijalankan oleh Terry Jones, rupanya ada 2 orang setelahnya yang betul-betul merealisasikan aksi tersebut. Mereka bernama Bob Alt dan Danny Allen. Keduanya pun seorang pendeta di sebuah gereja. Mereka melakukan aksi keji itu di halaman belakang sebuah rumah di Springfield, Amerika Serikat. Aksi itu dilakukan pada tanggal 11 September tahun 2010. Bob Alt dan rekannya berdiri bersama di halaman belakang sebuah rumah tua. Mereka menyebut tindakan itu sebagai panggilan dari Tuhan. Mereka membakar 2 salinan Al-Quran dan 1 teks Islam lainnya. Aksi itu dilakukan di depan segelintir orang dan 8 orang wartawan. Sambil melakukan aksi gilanya itu, Bob Alt berkata, "Aku yakin setelah ini aku berada dalam bahaya. Ini adalah kitab palsu, dan Muhammad adalah nabi palsu." Kedua pendeta ini menyebut apa yang mereka lakukan ini sebagai demonstrasi damai. Namun sebenarnya, apa yang dilakukan oleh 2 orang pendeta ini ditentang keras oleh banyak pendeta lainnya. Mereka menganggap aksi yang dilakukan Bob Alt dan temannya ini sudah keluar dari konteks ajaran Kristen. Dan mereka menganggap bahwa Bob Alt bukanlah seseorang yang harus diikuti, dan dia tidak pantas memimpin gereja. Bob Alt dan rekannya pun mengalami pengucilan dari masyarakat, termasuk dari umatnya sendiri. Dia mulai sulit membangun komunitas, dan beberapa relasinya pergi menjauhi Bob Alt dan rekannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ada sebuah berita tentang tewasnya Bob Alt setelah mengalami peristiwa kecelakaan mobil. Polisi juga dikabarkan menemukan Al-Quran dan 1 kotak korek api di dalam mobil tersebut. Dari berita ini, banyak pihak yang menyangka bahwa orang yang tewas dalam kecelakaan itu adalah Bob Alt. Beberapa media mencoba mengkonfirmasi tentang berita ini. Mereka mengatakan bahwa yang tewas pada kecelakaan itu bukan Bob Alt. Bob Alt masih hidup. Dan jika benar dia tewas, maka itu akan menjadi berita yang sangat besar. Kemudian berita ini pun menghilang begitu saja. Di dalam Islam, kita wajib meyakini kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Jika memang benar bahwa yang tewas di kecelakaan itu bukan Bob Alt, maka kenapa polisi menemukan Al-Quran dan 1 kotak korek api di dalam mobil tersebut? Dan jika benar Bob Alt dan rekannya selamat akan azab dunia, mereka tentu akan terbalas nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.